Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Rashidah dengan NIM 240101111118. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kelompok 3, yakni penerapan, kelebihan, dan kelemahan metode tanya jawab dalam pembelajaran PAI di SMP Wahid Hashim, Kota. Berikut adalah langkah-langkah observasi dan wawancara kami. Yang pertama, yaitu persiapan. Yang pertama, kami tentunya melakukan persiapan sebelum langsung terjun ke SMP Wahid Hashim Kota Malang. Lalu yang kedua, pelaksanaan, yakni dilaksanakan pada hari Senin. Kemudian yang ketiga, pencatatan. Pencatatan kami lakukan saat wawancara berlangsung dan juga saat observasi berlangsung, yang kemudian kami olah setelah kembali dari SMP tersebut. Lalu yang keempat, yakni dokumentasi. Kami mendokumentasikan segala kegiatan yang ada, yakni mendokumentasikan observasi ketika kami berada di lapangan. Untuk pembahasan yang pertama, yakni metode pembelajaran. Kata metode itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni meta dan hodos. Meta artinya melalui, dan hodos artinya jalan atau cara. Sehingga metode ini diartikan sebagai suatu cara atau suatu prosedur yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian, metode pembelajaran adalah a way in achieving something, yakni cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana-rencana yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dalam praktisnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, cara-cara guru menyajikan materi pembelajaran agar terjadi proses belajar pada diri siswa dalam upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga salah satu keterampilan guru yang memegang peranan penting dalam proses pembelajaran adalah keterampilan guru tersebut dalam memilih sebuah metode yang tepat agar tujuan pendidikan yang diharapkan itu bisa tercapai dengan maksimal. Selanjutnya, metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah pendekatan di mana materi ini diberikan dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab terutama dari guru kepada siswa, tapi juga bisa sebaliknya pertanyaan ini dari siswa kepada guru. Kemudian, metode tanya jawab adalah metode yang memungkinkan terjadinya komunikasi secara langsung antara guru dan siswa tersebut. Komunikasi ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik secara langsung antara guru dan siswa tersebut. Metode ini dirancang untuk mendorong siswa berpikir kritis dan juga membantu siswa menemukan kebenaran. Pada dasarnya, metode tanya jawab ini bertujuan untuk mengetahui apakah siswa tersebut telah mengetahui atau belum mengenai informasi tertentu yang telah disampaikan oleh guru sebelumnya atau yang akan disampaikan oleh guru. Guru juga tentunya ingin mengetahui seberapa tinggi pemahaman atau tingkat proses siswa tersebut dalam berpikir. Kemudian, dalam pembelajaran PAI, metode tanya jawab ini memiliki peranan penting dalam menguatkan konsep pemahaman dalam materi seperti akidah, fikih, akhlak, Quran hadis, maupun SKI. Metode tanya jawab tidak hanya bisa dilakukan di kelas saja, namun juga dapat dikembangkan lebih lanjut atau diperbarui dengan metode-metode modern saat ini, seperti quizzes ataupun yang lainnya. Sebuah metode tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan metode tanya jawab, yakni membuat peserta didik aktif dalam berpikir, lalu ada juga membuat suasana kelas hidup. Metode ini membuat peserta didik aktif dalam berpikir, aktif dalam proses belajar, sehingga membuat suasana kelas menjadi hidup dikarenakan adanya dialog timbal balik antara peserta didik dan juga gurunya. Kemudian dengan adanya satu pertanyaan dari peserta didik atau dari guru, itu membuat peserta didik yang lain juga ikut berpikir, mencari jawaban, dan juga ikut membuat peserta didik ini aktif dalam kegiatan belajar mengajarnya. Kemudian, metode tanya jawab ini melatih peserta didik dalam mengasah daya pikir dan membuat peserta didik ini berani dan tidak takut dalam bertanya maupun menjawab. Peserta didik juga diajar berpikir kritis di sini, menelaah informasi serta menyampaikan pemikiran dan pertanyaan dengan percaya diri tanpa adanya rasa takut ataupun malu. Lalu kelebihan yang lain yakni menarik perhatian siswa untuk lebih semangat dalam belajar.
Lalu setiap peserta didik mendapatkan kesempatan untuk bertanya, berkomentar, maupun berkritik. Pendidik juga tahu mana yang mengerti dan mana yang tidak mengerti. Kemudian yang terakhir, menanamkan rasa percaya diri pada peserta didik agar berani berkomentar di depan kelas dan juga di depan teman-teman yang lainnya. Seperti yang telah saya katakan tadi, setiap metode tentunya memiliki kelebihan dan juga kelemahannya. Berikut adalah kelemahan metode tanya jawab. Yang pertama yakni pertanyaan dari guru seringkali menuju pada pertanyaan yang sifatnya menghafal. Kemudian yang kedua, guru tidak dapat mengetahui secara pasti apakah anak tersebut tidak mengajukan pertanyaan ataupun mengajukan jawaban itu telah memahami dan menguasai materi atau belum. Kemudian, kemungkinan hanya sebagian siswa saja yang terlibat aktif dalam metode tanya jawab ini, yang lainnya hanya pasif mendengarkan. Kemudian, penggunaan berlebihan metode ini dapat menyimpang dari materi yang sedang dipelajari. Lalu, kadang peserta didik ini tidak berani mengutarakan pendapat dan menjawab pertanyaannya yang telah diberikan dengan alasan tidak berani ataupun malu, atau bahkan takut salah dalam menjawab. Kemudian, peserta didik tidak mampu mengajukan pertanyaan seputar materi, antara paham ataupun tidak paham. Selanjutnya, mengenai penerapan metode tanya jawab di SMP Wahid Hasyim. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, proses pembelajaran PAI di SMP Wahid Hasyim ini berjalan dengan baik. Selama pelaksanaan pembelajaran, guru selalu menyisipkan metode tanya jawab singkat untuk merangsang pengetahuan siswa. Guru memberikan tanya jawab ini di awal, tengah, dan juga akhir. Di awal sebagai apresepsi, kemudian di tengah agar menjaga siswa tetap fokus dalam pembelajaran, dan di akhir sebagai evaluasi. Kemudian guru mempertanyakan apakah siswa ini sudah dijelaskan, apakah siswa ini sudah memahami tentang materi yang telah dijelaskan guru, atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan mengenai materi, guna mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa tersebut. Guru juga sering menggunakan pertanyaan lisan dalam pelaksanaan pembelajaran untuk merangsang pengetahuan dan pemahaman siswa. Terkadang guru juga menggunakan media gambar atau video untuk memancing rasa ingin tahu agar siswa tersebut mempertanyakan apa maksud dari gambar atau video tersebut. Lalu selain itu, selain menggunakan lisan, video, dan juga gambar, guru terkadang juga mengintegrasikan metode tanya jawab ini dengan teknologi-teknologi terbaru, yakni dengan platform pembelajaran digital seperti Quizizz atau seperti Quizioner dan juga lain sebagainya. Baik, kesimpulan yang kita dapatkan dalam pembelajaran kali ini yakni metode tanya jawab ini masih relevan jika diterapkan di zaman sekarang, namun tetap harus adanya pembaharuan strategi ataupun pengintegrasian dengan teknologi-teknologi zaman sekarang. Setiap metode tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Metode akan efektif jika digunakan dengan tepat dan juga sesuai. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.